Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Putri dengan NIM 05000593. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah praktikum analisis dan visualisasi data. Konten saja. Oke, jadi untuk soalnya gunakan informasi lalu jadi kita dikasih soal dan ada berapa data Excel ya. Oke, langsung saja untuk melakukan installing. Sebenarnya saya sudah melakukan percobaan sendiri, jadi ini biar cepat langsung saya copy paste saja. Oke, setelah itu untuk melihat datanya itu kita bisa lihat di kita simpannya di mana gitu ya. Nah, untuk saya menyimpannya itu di sini, lalu dibuka di bagian properti. Oke, segini ya. Kalau sudah sama kan lalu di enter, terus kita ganti untuk kan di situ ada 3 tabelnya itu nomor terus tabel B dan C. Nah lalu untuk tabel 2 dan 3-nya itu dikasih nama sekarang pendapatan dan kebahagiaan. Lalu kita coba view tabelnya ya. Oke, muncul seperti ini tabelnya. Oke, kita set dulu kalau itu tabelnya berupa numerik ya seperti ini. Terus langsung ke soal nomor 1 menggunakan plot histogram untuk cek apakah berdiskusi benar atau tidak. Oke, untuk soal nomor 1 seperti ini histogram. Saya akan terlebih dahulu. Jadi untuk histogramnya seperti ini. Untuk grafik tersebut memiliki 2 puncak utama, yaitu grafiknya menunjukkan 2 kelompok konsentrasi data yang menonjol. Dengan puncak tertinggi di nilai rendah, lonjakan tinggi berada pada sisi kiri dengan frekuensi mencapai 70 data yang menandakan adanya banyak sekali objek atau responden yang memiliki kebahagiaan sangat rendah. Penyebaran di nilai menengah sampai tinggi ini sempat turun drastis di angka 1 miliar. Data kembali naik dan tersebar cukup banyak pada rentan 2 miliar hingga 5 miliar, dengan puncak kedua di sekitar 4 miliar. Lalu ada penurunan di nilai ekstrim, yaitu jumlah data menurun atau semakin sedikit ketika nilai kebahagiaan melewati 5 miliar dan hampir habis di angka 7 miliar. Oke, lanjut untuk nomor 2, gunakan sketchplot untuk ngecek apakah proyek tersebut memiliki hubungan linier. Oke, untuk nomor 2, jangan lupa di-set lagi. Terus, nomor 2 itu plot ya. Ya, mengerti maksudnya. Oke, di sini terlihat dari data grafik tersebut terdapat hubungan positif yang berbanding lurus, yaitu garis biru bergerak naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, menunjukkan adanya korelasi positif. Artinya secara umum semakin tinggi pendapatan seseorang, yaitu sumbu X, maka nilai kebahagiaannya atau sumbu Y itu cenderung semakin meningkat. Dengan pola persebaran datanya, yaitu di kelompok utama, mayoritas titik hijau mengelompokkan dan mengikuti maksud saya, mengikuti arah naik garis biru tersebut, menunjukkan model regresi ini menangkap tren utama dengan cukup baik. Lalu terdapat anomali, yaitu kelompok
titik di sebelah kiri atau pendapatan mendekati nol, tetapi nilai kebahagiaannya sangat bervariasi dari rendah hingga tinggi. Lalu ada juga kelompok titik bagian bawah grafik yang menunjukkan garis horizontal lurus atau kebahagiaannya mendekati nol meskipun pendapatannya tinggi. Kelompok inilah yang menyebabkan lonjakan tinggi di histogram sebelah kiri pada analisis tersebut. Oke, sekarang lanjut untuk nomor 3 atau nomor C. Lakukan registrasi linear sederhana dan jelaskan hasil registrasi tersebut. Baik, untuk C itu pakai model. Lalu di sini terlihat kalau oke untuk nomor 3 di sini ada call yaitu kebahagiaan pendapatan data sama dengan data. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa rumus model regresi yang sedang dianalisis memodelkan variabel kebahagiaan yang mulai oleh pendapatan menggunakan dataset data. Lalu ada residual dengan minimnya 4,145, lalu ada mediannya 1,44 dan 3Q-nya 8,048 dengan max-nya 5 yang menunjukkan distribusi nilai radiusalnya error atau selisih antara nilai kebahagiaan hasilnya di data itu diprediksi oleh garis regresi biru. Model yang ideal biasanya memiliki nilai median yang mendekati 0 dan distribusinya yang simetris antara nilai minus dan nilai plusnya atau maksimal. Lalu ada co-effect-nya. Di sini ada intercept-nya di 1,313 atau sekitar 1,32 miliar. Nilai konstannya artinya jika pendapatan seseorang bergerak nol, maka peningkatan perkiraan tingkat kebahagiaannya secara teoritis sebesar 1,32 miliar. Lalu ada pendapatannya dengan estimasi 4,221 atau sekitar 0,442 dengan nilai koefisiensi arah kemiringan garis yang berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 unit maka nilai kebahagiaannya diproyeksikan meningkat sekitar 0,422 unit yang membuktikan hubungannya berbanding lurus. Lalu ada di value-nya, nilai ini jauh lebih kecil daripada standar, yaitu 0,05 ditandai dengan 3 bintang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara statistik terhadap kebahagiaan. Dan yang terakhir ada kebaikan modal atau bagian bawah ada residual standard error di bagian multiple error square di 0,286 atau 25,86% dengan menunjukkan koefisiensi determinasi artinya variabel pendapatan mampu menjelaskan atau mengurangi variasi nilai kebahagiaan sebesar 2,86% sementara sisanya di 74,14% dipengaruhi oleh faktor luar yang lain. Lalu ada p-statistik dan p-value menunjukkan uji kelayakan model secara keseluruhan karena adanya p-value nilainya sangat kecil mendekati 0, artinya model regresi ini sudah valid dan layak digunakan untuk memprediksi hubungan kedua variabel tersebut. Oke, lanjut untuk nomor D, gunakan perintah plot dengan nama variabel regresi untuk cek homoskedastisitas. Oke, untuk D, Oke, seperti ini muncul 4, yaitu lalu di sini ada 4 grafik. Yang pertama ada residual versus fitted, yaitu fungsinya untuk memeriksa asumsi linearitas dengan kondisi garis merah terlihat agak melengkung di bagian bawah karena adanya penumpukan kelompok data di sebelah kiri yang mengidentifikasi adanya sedikit masalah linearitas pada kelompok tersebut. Lalu ada grafik normal atau QQ pada kanan atas digunakan untuk menguji asumsi normalitas residual untuk mengecek apakah nilai error
berdistribusi normal. Secara keseluruhan, sebagian besar data mengikuti garis diagonal yang baik, namun ada sedikit penyimpangan di bagian bawah kiri atas pada titik nomor 223 dan 225 ditandai sebagai pencilan yang paling menjauhi garis normal. Lalu ada scale location di bagian kiri bawah yang digunakan untuk menguji homoskedastisitas secara lebih akurat, yaitu memastikan varian dari residuan menyebar secara rata atau tidak. Di sini ada garis merah sedikit naik ke bagian awal, berarti varian datanya tidak sepenuhnya konstan di semua tingkat nilai prediksi. Dan yang terakhir ada residual versus leverage yang digunakan untuk mendeteksi data ekstrem yang memiliki pengaruh nilai terlalu besar sehingga bisa mm, merusak dari garis registrasi. Nah, di sini tidak ada garis yang melebihi batas, terlihat jelas melalui ujung kanan. Artinya meskipun ada beberapa datanya yang terlewat seperti 223 dan 358, data tersebut tidak sampai merusak kekuatan modelnya. Oke, sekarang lanjut untuk E itu adalah visualisasikan hasil registrasi menggunakan grafik dengan langkah-langkah. Upload data otomatis pada grafik, tambahkan garis linear, tambahkan persamaan, dan beri judul label sesuai dengan sumber X-nya. Seperti ini. Dari grafik tersebut, bentuk trennya itu garis linear biru mencatat naik secara diagonal kiri ke bawah, menunjukkan adanya hubungan positif dan searah. Sehingga membuktikan bahwa data semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebaikannya cenderung semakin tinggi. Lalu pola persebarannya yaitu kelompok utama mayoritas titik berkumpul di jalur yang menebal dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu ada anomali di sisi kiri yaitu pendapatan rendah dengan kebaikan beragam di dekat daerah 00 pada sumber pendapatan terdapat sebaran titik yang mempunyai vertikal ke atas yang berarti pada kelompok orang yang pendapatannya sangat rendah tingkat kebahagiaannya justru sangat bervariasi. Ada yang tidak bahagia namun ada juga yang sampai bahagia. Lalu ada anomali di sisi bawah dengan garis horizontal terdapat sekelompok titik berbaris lurus secara horizontal tepat di bagian bawah grafik yang nilai kebahagiaan mendekati nilai 0, membentang dari pendapatan rendah hingga pendapatan tinggi, 6i plus 0,9. Ini adalah kelompok yang tetap merasa tidak bahagia meskipun pendapatan mereka sangat tinggi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.